untuk topik pemikirannya juga berbeda. Jadi yang saya itu kan mengenai UMKM-nya, sedangkan kami ini mengenai pengelolaan Bumdesnya. Sebelum itu perkenalkan kan nama saya Jessica yang menghubungi Bapak. Oh iya. Oke Pak, saya sering menghubungi Bapak terus ini teman-teman kamu bisa diperkenalkan? Nama saya Gifran. Saya Pamela. Amela. Saya Indah. India. Indah. Sebagai orang India. Jadi minggu lalu kami sudah ke Pak Kades, sudah ngasih proposal juga sama surat izin penelitiannya. Terus Pak Kades itu sedikit menjelaskan saja, karena kami itu cuma mau memberikan proposal ya Pak Wito. Terus akhirnya ketemu sama Pak Miftah selaku ketua Bumdesnya. Iya. Terus ngomong sama Pak Kadis disuruh ke Pak Miftah sama ke Pak Irwan atau Pak Irul katanya gitu. Iya. Terus kemarin sempat wawancara ke Pak Miftah, itu menjelaskan di masa jabatannya saja. Emang kemarin jawabannya ketika saya menanyakan yang sebelumnya itu ke Pak Irwan aja gitu katanya Pak. Iya. Jadi fokus penelitian kami itu sebenarnya memang di masa jabatannya Pak Miftah saja. Tapi kan kita harus tahu background bisnis itu seperti apa ya Pak, kayak awal mulanya bisnis bagaimana gitu. Jadi makanya saya mau begini. Mungkin dimulai dari ini ya Pak, kayak sejarahnya bisnis. Jadi dari tahun berapa, modalnya berapa, pendidikannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Bumdes kan sudah tahu ya benar-benar. Iya. Badan usaha di desa yang dibentuk oleh desa. Iya. Dan tentunya sudah paham juga kenapa desa itu harus dibentuk Bumdes. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa itu nanti akan difokuskan untuk mensejahterakan masyarakat. PADES itu kan masuk ke rekening desa, penghasilan Bumdes masuk ke rekening desa, di rekening desa nanti dialokasikan apa saja, misalnya untuk bantuan biaya pendidikan, bantuan sosial atau bantuan langsung tunai atau bantuan yang sifatnya sembako, itu nanti dialokasikan di pemerintah desa. Bumdes di desa Colacontong itu berdiri tahun 2015. Modal awal yang dibentuk oleh Bumdes itu kan ada penyertaan modal dari desa kepada Bumdes sebesar 300 juta. 300 juta. Dari modal itu, Bumdes itu membuat unit usaha berupa travel. Travelnya itu kan cuma satu mobil. Tahun 2016-nya kita penyertaan modal lagi kepada Bumdes sama sekitar 300 juta gitu sudah, 375 kalau nggak salah harga mobil. 375. 375 juta. Di tahun 2016 membeli mobil unit kedua. Di tahun 2015-16 itu sudah punya mobil. Mobil itu berjalan sampai ada penghasilan masuk kepada desa di tahun 2016-nya itu sebesar 50 juta. Dan lebih jelasnya kan harus ada dokumen ya. Iya. Dokumen itu ada di RA APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nanti untuk buka dokumen itu dokumennya jadi nanti ya. Dokumennya nanti. Berapa PAD yang masuk ke desa, berapa modal yang dikeluarkan oleh desa. Dari PAD yang masuk ke desa itu sebesar 50 juta itu, desa itu mengalokasikan untuk bertransport untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sembako, beras, minyak dan sebagainya itu kepada orang miskin. Di tahun 2018 awal kita merencanakan untuk membuka unit usaha baru di Padang Desa.
pariwisata itu yang kita kenal saat ini adalah Bukit Cip itu berdiri tahun 2018, di mana kita ngasih modal lagi kepada BUMDes untuk melakukan pengeboran sebesar, itu ada di APBDes-nya. Iya. Untuk angkanya itu kan ada di sana. Kalau nggak salah 40 jutaan malah untuk biaya ngebor airnya. Jadi bor air itu keluar sekitar bulan Oktober, airnya keluar. Airnya keluar di tahun 2018 itu dimulailah dibangun kolam-kolam yang berupa masih sederhana, kolam sederhana berupa kolam yang sedikit, satu dua kolam yang sedikit. Itu hasilnya tiap minggu ini ya, tiap minggu sekitar 4 jutaan. Itu masih belum dikurangi biaya operasional, itu kotornya istilahnya. Operasionalnya termasuk gaji karyawan, biaya listrik dan sebagainya. Dari 4 juta itu paling sekitar bersihnya berapa itu sudah, berapa persen, paling 30% bersihnya itu ya. 30% dari itu diberikan bantuan sembako juga. Dari hasilnya mobil diberikan bantuan sembako, hasilnya itu juga diberikan bantuan sembako dari tahun 2016. Di 2019 awal-awalnya di Januarinya itu sempat melonjak karena tiap tahunnya kita mengadakan ini tahun baru. Nah, itu satu hari itu bisa mendapatkan 50 juta untuk satu hari di tahun baru. Oh, tahun baru. Di tahun barunya, iya, di tahun barunya 50 juta. Yang 50 juta itu 30% masuk ke kepala desa karena ada aturannya kan, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait persentase penghasilan kepala desa. Yang 70%-nya itu biaya operasional dan gaji karyawan. Setelah 2019, tahun 2020 kan sudah mulai COVID. Iya. Nah, 2020 tahun baru itu sudah ditutup, tidak boleh mengadakan atau ada tamu dari luar kan dibatasi. Jadi pendapatan menurun drastis selama 2 tahun 2020 2021. Ya. 2 tahun itu menurun karena ada wabah COVID. Pendapatannya tidak menentu. Ada orang yang berkunjung cuma sedikit. Itu pun hasilnya cukup hanya bayar pekerja saja. Tidak bisa memberikan pendapatan asli kepada desa. Aktor istilahnya. Itu cuma boleh jasa aktor bayar listrik saja. Tahun 2022 itu dapat bantuan dari Provinsi Jawa Timur Koperasi Wanita. BUMDes untuk koperasi itu dicatatkan sebesar 60 juta. 60 juta. Namanya uang pemerintah ya. Kita pinjam lagi, dipinjamkan kepada masyarakat, tidak bayar. Jadi kesimpulannya sampai sekarang BUMDes itu mempunyai 3 unit usaha. Usaha travel, usaha pariwisata dan usaha koperasi. Dari ketiga usaha itu yang masih berjalan sampai detik ini, ya itu ada travel masih. Travel kan disewakan. Tiap bulan itu per unit atau 2 unit? per unit. Per unit 2 juta? Ya, unit 1, unit yang putih yang masih agak bagus itu 2 juta. Katanya dari tua lagi yang Pak satu ya, ada yang masih bagus. Ada yang masih bagus dan ada yang kondisinya sudah ada. Itu tetap sama. Untuk disewakan harganya 1 juta. Oh, 1 juta. Jadi per bulan itu 3 juta, maka seperti itu ya. Iya.
ada yang menjelaskan ini? Nah, selama itu disewa, itu kan kondisinya ini, kita kondisi mobilnya. Waktu itu mobil yang, itu kan mobilnya ada biru dan putih. Mobil yang putih kan awalnya masih atas nama pemilik yang ada di Surabaya. Jadi yang biaya sewa dari pemilik dari mobil yang putih itu kan yang 2 juta. 2 juta itu dikali 2 tahun, berarti 48 juta. Itu kan dibuatkan biaya balik nama dari pemilik awal kepada menjadi BUMDes Dharma Utama. Jadi dirubah namanya sudah BUMDes yang putih. Balik namanya berapa, Pak? Balik namanya itu kita kan nggak bayar pajak waktu itu selama 3 tahun. Pajaknya sekitar 4 jutaan kan. Itu pokoknya kalau saya perhatikan kemarin itu sekitar 30 juta itu untuk biaya balik nama saja. Katanya juga dibenerin ya Pak? Iya, biaya servis dan sebagainya. Pokoknya habis untuk itu dah operasional itu yang putih. Jadi harusnya banyak itu kan 2 juta per tahun ya Pak, 48 juta. Nah, itu anggap setara sama biaya balik nama, pajak, sama servis. Iya. Itu yang putih. Yang biru. Yang biru itu ini ada insiden pada awal di tahun tahun 2024 sebelumnya kita kan mengadakan event pertunjukan musik di CIP. Itu ada oke, ada musik hidup itu sudah panggungnya yang lebar, musik macam-macam. Itu menghabiskan biaya 50 juta pada tahun 2024 kemarin. 2024. Nah, pokoknya banyak habisnya itu yang musik, ada event. Terus pendapatannya waktu itu orang yang berkunjung ke CIP itu tidak seperti apa yang kita bicarakan. Pengunjungnya sedikit, jadi pendapatan yang diterima tidak sampai menutupi biaya yang dikeluarkan untuk pertunjukan musiknya. Kan harapannya begini, ada musik, pengunjung tambah rame, nah harapannya seperti itu. Tapi ternyata rezeki tidak sesuai. Setelah seperti itu, minus kan istilahnya, minus sekitar 30 jutaan. Yang 30 juta itu si penanggung jawab musik itu kan istilahnya mempunyai beban harus bayar panggung, biaya pagar, biaya apa dan sebagainya itu kan tidak ada uang. Jadi yang mobil si biru lah yang digadaikan. Ini ceritanya ini cerita. Setelah digadaikan 20 juta untuk bayar minusnya pertunjukan yang ada di CIP. Setelah digadaikan itu sudah selesai permasalahan di CIP, tukang mau dibayar, musik dibayar, semuanya dibayar, tapi mobil yang BUMDes masih tergadaikan dalam kondisi yang sudah tidak sehat istilahnya. Disewakan ke Digadaikan dulu ceritanya digadaikan dulu. Setelah digadaikan terjadi polemik nih di desa. Mobil desa digadaikan. Wah, itu kan informasi digadaikan kan macam-macam dari masyarakat. Nah, muncullah inisiatif dari Pak Kades, ini harus ditarik ini mobil biar tidak terjadi polemik di desa, isu yang negatif terkait di desa ini, supaya tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat penegak hukum. Kalau terjadi seperti itu kan diauditing semua, nanti bisa berbahaya, bisa kena, gitu. Diambillah solusi, carilah Pak Kades itu orang yang mau menyewa ini mobil. Temu sama ini orang mau menyewa asalkan surat-suratnya itu lengkap dan hidup. Itu mobil kan 4 tahun tidak bayar pajak ya. 4 tahun tidak bayar pajak. Itu lagi kendalanya. Setelah itu ini orang mau menyewa asalkan pajak hidup.
Pak Kades ya, oke, saya hidupkan ini pajak, tapi uangnya mana? Nah, uangnya ditarik dulu yang mau menyewa sebesar 60 juta. 60 juta itu dibuat bayar gaji, dibuat bayar biaya servis dan bayar pajak dan balik nama yang 20 juta. Itu yang biru ya, yang biru, yang biru. Setelah itu disepakatilah, nah, itu mobil disewakan kepada itu orang sebesar 60 juta. Si penyewa itu mintanya gini, si penyewa itu mintanya 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 juta. Jadi kalau ada 60 juta berarti sewanya 6 tahun. Itu dimulai dari tahun 2024 akhir bulan kemarin, tahun. Berarti kalau 1 tahun 10 juta per bulannya berapa? Nggak yang 10 juta, sekitar 800-an. Nah itulah kondisinya. Saat ini mobil itu sudah diangkat dari gadai dan disewakan, tapi kita masih tidak dapat uang karena uangnya habis untuk biaya operasional, mulai dari biaya balik nama, pajak dan sebagainya. Tapi nanti di bulan 7, bulan Juli, yang putih itu sudah akan mulai perpanjangan. Iya, sudah selesai itu istilahnya, mulai 2 tahun yang kemarin yang putih. Kalau yang biru baru mulai kan, menunggu 6 tahun ke depan baru akan mendapatkan hasil. Bulan Juli nanti ini yang putih akan perpanjangan kontrak sebesar 2 juta per bulan, dapat 24 juta. Per tahun berarti Bapak langsung. Iya, kita sewanya per tahun. Tergantung kesepakatan sih penyewa dengan yang punya mobil. Ada yang bayar full 1 tahun 24 juta. Ada kesepakatannya yang bayar 3 bulan di muka. Biasanya seperti itu kan. Jadi setiap malam 6 bulan, 3 bulan bayar, 3 bulan. Itu ceritanya sampai saat ini. Bisa ditangkap sudah, anunya. Ceritanya ini ceritanya. Berarti yang putih itu dari 2023 kalau jangan sampai sekarang. Iya, 2023. Tidak ada yang dari transportasi. Kalau misalnya yang hidup kecil kan? Kecil. Iya. Sekarang. Iya. Kondisi sekarang gimana? Apakah ada masuk ada? Setelah wabah COVID, itu kan kondisi sudah agak mulai tidak normal istilahnya. Apalagi sampai sekarang itu tahun 2023 kemarin ada wisata baru. Semua koyak. Oh, sama-sama kolam. Sama-sama kolam. Itu juga menjadi faktor salah satunya untuk menurunkan mutu. Sehingga pendapatan sampai sekarang tidak cukup itu yang bayarnya jaga itu. Paling sehari 3 orang, 2 orang. Hari Minggu itu kadang 5 orang. Tiketnya pun 5.000, sudah murah. Tidak ada yang orang iya. Dan butuh per orangnya ya, rata-rata saja. Kadang tidak ada sama sekali hari Minggu yang datang. Jadi untuk tujuan BUMDes ini yang membantu untuk mensejahterakan masyarakat desa itu terbukti dari tahun berapa? 2000 pas COVID. Pas COVID, ya, pas COVID. Nah, itu yang tahun 2022 katanya ada bantuan provinsi wanita. Iya. Itu sampai saat ini masih ada atau sudah tidak ada? Itu kan koperasi simpan pinjam. Iya. Jadi tidak ada yang menyimpan, cuma yang pinjam banyak. Iya. Sampai sekarang tidak ada yang mengembalikan pinjaman itu. Jadi uang itu mandek di nasabah. Uang itu mandek di nasabah.
Nasabahnya itu kan warga sekitar. Iya. Kita sudah lagi berkali-kali, ya gimana lagi? Nanti WC, seperti itu. Apalagi di situ tahun 2022 masih terdampak COVID. Iya, 2022 kan masih ada sisa-sisa. Masih ada sisa-sisa ya. Dan ketatnya masih ada ketatnya tentang COVID. Jadi kesimpulannya sekarang itu BUMDes dalam keadaan hidup segan tapi tak mau gitu kan. Ada barangnya ada, cuma belum ada pemasukan. Iya, masih belum. Mau pemasukan nanti itu yang mobil masih yang 24 juta. Itu kan misalnya dari diri sendiri ya Pak. Iya. Saya mau menanyakan mengenai pengelolaan ya Pak. Pengelolaan. Ya, jadi kita bahas pengelolaan dari tahunnya Pak Direktur yang baru itu dari 23. 2023. Nah, ini kan menghadapi penurunan itu pengelolaannya bagaimana gitu loh, sampai kan di tahun 2003 ada transportasi yang disewakan, terus habis itu sempat mengadakan event, itu dalam ceritanya pengelolaan itu bagaimana? Itu ya. Ya, Kok bisa nggak ada pemasukan? Pengelolaannya gimana? lebih ke kayak kan COVID kan ya Pak, jadi kami sepi ya kan, terus juga transportasinya juga sepi juga. Nah itu sampai bisa disewakan aja dah gini, terus unitnya bikin event dah, itu kayak gimana ceritanya pengelolaannya gitu Pak? Kayak ada faktor apa sampai ada dua hal ini yang terjadi? Itu juga menjadi pertanyaan saya sih. Kenapa ini pengurus kok bisa tidak mempunyai inisiatif untuk meningkatkan pendapatan? Kok cuma hanya ada tapi tidak ada, kayak gitu kan? Saya juga bingung juga. Gimana cara menjawabnya? Inisiatifnya pengurus itu kan sebenarnya kan? Iya Pak. Seharusnya kan pengurus itu mempunyai ide, Iya. pemikiran, gimana ini caranya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kalau seandainya mobil anggap saja sudah jalan, Iya. kecil sudah jalan meskipun tidak normal, ya, tidak normal jalannya, itu saja bincang, ya kan? Bagaimana caranya menormalkan perjalanan chip? Nah, seharusnya kan direktur bersama pengelola chip itu mempunyai inisiatif rapat, mengeluarkan ide, harusnya chip ini seharusnya dipromosikan ke SDSD. Adakah acara kemah di sana? Mungkin seperti itu kan, idenya pengurus. Tapi selama ini tidak ada. Gimana kesimpulannya? Untuk yang masa jabatannya Pak Direktur ini kan tahun 2023 ya Pak. Iya. Sedangkan di 2023 itu kan ada penyewaan kan ya Pak. Penyewaan transportasi itu Iya. idenya siapa Pak? Idenya Pak Direktur sendiri atau Pak Kades gitu ya Pak? Pak Kades. Terus juga yang adanya event ini itu siapa yang awal minta idenya itu? Ada sih. Terus sampai di sini kayak pengelolaannya itu bagaimana? Makan dulu sana yuk. Yuk makan dulu. Nanti dah. Yuk kita semua duduk sana. Ayo. Mana nih? Yuk semua. Yuk. Ayo udah apa-apa. Taruh dulu. Nanti kita lanjutkan nanti setelah. Karena beda saya biar. 11 lewat 2. Oh iya. Ayo.